hari Minggu. Selamat pagi adik-adik di rumah. Hari ini apa kabarnya? Wih, pasti semuanya penuh dengan sukacita. Seperti Kak Tia, pagi ini juga penuh dengan sukacita. Karena pagi ini Kak Tia mau jalan-jalan. Jalan-jalan kemana yuk? Mau ikut nggak? Kan? Udah ada di Paris. Mantap. Udah ada di mana coba? Di mana nih coba? Di mana, ada yang tahu enggak? Kita ganti lagi ya. Ada di mana? Seru ya kalau bisa jalan-jalan ya. Nanti kalau sudah selesai Covid kita jalan-jalan. Jalan-jalannya sekarang virtual aja ya, tapi enggak sendirian. Kita mau jalan-jalan sama Ibu Indah. Mana ya Ibu Indah ya? Halo Kak Tia. Halo. Wah, kita mau pergi kemana ya? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Masa bisa jalan-jalan? Bisa virtual, lihat-lihat gambar jalan-jalannya. Kayak gini. Yuklah. Yalah kita jalan-jalan. Tapi ada jalan-jalan yang lebih seru loh, Bu. Kemana? Bukan jalan-jalan kemana, tapi jalan-jalan sama siapa? Sama siapa? Anak-anak kah? Sama anak-anak juga seru. Tapi ada yang lebih seru lagi jalan-jalannya. Sama Tuhan Yesus kan? Iya dong. Ah. Sama Tuhan Yesus, seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Lagu apa Bu? Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Yuk anak-anak di rumah ikut jalan-jalan yuk. Kita sebelah sana dulu ya, sebelah apa ini? Kanan. Kita hadap kanan nanti. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Senang ya Kak Tia ya? Iya, senang. Maksudnya jalan serta Yesus bagaimana ya? Kita jalan melalui kehidupan ini, tentu kita tidak sendirian. Karena kita punya Tuhan Yesus pastinya yang selalu menyertai kita di setiap musim kehidupan kita, saat senang, saat susah, saat sedih, saat tertawa, selalu ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Wah, Tuhan Yesus hebat Tuhan ya. Yesus hebat. Wah, Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Benar kan? Benar sekali. Baik anak-anak, kita mau sekolah minggu. Sebelumnya kita sudah nyanyi dan sekarang kita mau berdoa. Ya, Kakak Tia berdoa. Yuk kita lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami tahu kami tidak pernah sendiri karena Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu ini. Tuhan Yesus berkati dari awal hingga akhir ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya ibadah kami ini dapat semakin mendekatkan diri kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah anak-anak, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya kan Kak Tia? Iya, Hari ini siapa yang mau cerita ya? Hari ini siapa yang cerita ya? Yang udah lama gak pernah kita lihat cerita. Siapa ya? Ibu Tini. Ibu Tini. Iya. Ya. Anak-anak, karena kita mau mendengarkan cerita, anak-anak duduk yang rapi, duduk yang manis, kemudian buka telinganya, tidak boleh ganggu saudaranya atau temannya, tetapi kita mendengarkan dengan baik. Ya Kak Tia? Iya, benar. Kita akan nyanyikan satu buah lagu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan firman Tuhan, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua
Selamat hari Minggu. Apa kabar anak-anak pada minggu ini? Nah, baik ya. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Duduk yang manis, tangannya dilipat. Kita berdoa. Ikuti ibu berdoa ya. Tuhan, terima kasih. Engkau telah menjaga kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, bimbinglah kami agar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Juga berkati juga guru-guru sekolah minggu yang melayani, juga orang tua kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur Tuhan. Amin. Oke, dengarkan cerita berikut ini anak-anak ya. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Kami kenal. Selamat. Kami ini dari Haran. Lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya." Datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, lalu kata Yakub, "Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, tidak berseri matanya, dan yang lebih muda namanya Rahel, elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam
diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Ialah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad dan Asher, Isakar dan Zebulon, Yusuf dan Benyamin. Nah, anak-anak sudah dengarkan cerita yang tadi kan? Yang sebenarnya mau dinikahin oleh Yakub itu sebenarnya Lea atau Rahel. Nah, betul, Rahel. Tapi kenapa Bapak Laban itu menukar Rahel yang ingin dinikahi oleh Yakub dengan Lea kakaknya? Itu sebenarnya nggak boleh ya, itu termasuk berbohong ya anak-anak ya. Dan berbohong itu tidak baik. Di Yahudi ya, ada tradisi bahwa anak perempuan yang lebih tua itu harus menikah duluan. Kalau tidak, misalnya dilangkahi oleh adiknya itu ya, itu nggak boleh sebenarnya, itu karena tradisi ya. Kalau kepercayaan dari Cina sana juga kayak gitu. Karena ibu ini kan keturunan Cina juga ya, di Cina juga nggak boleh. Sebenarnya adik duluan menikah daripada kakak, makanya si kakak harus nikah duluan. Tapi karena zaman ya udah modern, makanya nggak mesti begitu. Kenapa Laban berbohong pada Yakub ya? Nah, kebohongan Laban ini itu berawal dari kebohongan kecil. Kebohongan kecil itu sehingga harus ditutupi dengan kebohongan yang lebih besar lagi. Awalnya saat Yakub baru tinggal 1 bulan di tempatnya Laban itu, Yakub itu nggak diam-diam aja, tapi dia bekerja untuk Laban, mengembalakan domba-dombanya Laban, sehingga dombanya itu makin bertambah banyak. Dan Laban itu bertanya pada Yakub, masa Yakub walaupun masih saudara ya, karena Yakub anak dari kakaknya Laban ya, masa dia tinggalnya kerja sama Laban terus nggak dikasih upah? Nggak boleh ya. Jadi dia Bapak Laban ini bertanya pada Yakub, apa upah untuk si Yakub ini? Dan Yakub itu tidak minta yang lain, dia cuma minta agar bisa menikahi Rahel karena dia sangat mencintai Rahel ya. Nah, kalau seandainya Bapak Laban tahu tentang tradisi Yahudi bahwa Lea itu harus nikah dulu baru Rahel. Jadi seharusnya Bapak Laban menyampaikan kan kepada Yakub, tapi Bapak Laban ini tidak menyampaikan, berarti itu dia udah menutupi sesuatu gitu kan. Dan setelah lewat 7 tahun, udah selesai nih waktu kerjanya Yakub pada Bapak Laban nih, dan dia meminta untuk menikahi Rahel. Dan saat itu Lea belum nikah, jadi mau nggak mau Bapak Laban nih berpikir, jadi dia harus bagaimana supaya yang nikah duluan itu anak perempuannya yang pertama, yaitu Lea. Nah, dari kebohongan kecil menjadi kebohongan yang besar. Jadi Bapak Laban ini pasti berkompromi dengan kedua anaknya. Jadi Rahel yang menikah tapi ditukar dengan Lea. Dan setelah ketahuan oleh Yakub, maka Yakub tetap ingin menikahi Rahel karena dia mencintai Rahel ya. Jadi Bapak Laban ini memberi lagi persyaratan bahwa 7 tahun kerja dengan Bapak Laban lagi, maka dia boleh menikahi
Rahel ya. Kebohongan kecil itu memaksa kita untuk membuat lagi kebohongan yang lebih besar lagi. Makanya tidak boleh berbohong. Contoh ya, pernah nggak di rumah ya, misalnya saat ada telepon bunyi, terus sebenarnya itu telepon mama atau papa ya, misalnya contohnya itu teleponnya mama ya, terus mama angkat, mama bilang, suruh anak-anak bilang ya, bilang angkat dan bilang mama nggak ada di rumah. Nah, saat dihadapkan dengan kondisi seperti ini, apa yang harus anak-anak lakukan? Kalau misalnya anak-anak harus bilang, oh mama saya nggak ada, ternyata memang mama di rumah, berarti saya sudah berbohong ya. Terus harus bagaimana gitu kan? Nah, ibu kasih solusi ya. Umpama kejadian seperti itu, anak-anak bisa angkat telepon dan bilang sama yang telepon bahwa saat ini mama saya belum bisa terima telepon. Ada yang pesan yang bisa saya sampaikan ke mama, nanti akan saya sampaikan. Nah, bisa bilang begitu. Jadi kita tidak usah berbohong. Orang yang berbohong itu tidak akan dipercaya loh. Orang yang jujur akan mendapatkan kepercayaan. Nah, di zaman ini orang yang pintar banyak, tapi orang yang jujur yang dapat dipercaya itu yang langka. Makanya kita harus menjadi orang yang jujur dan yang bisa dipercaya. Dan orang yang jujur bisa dipercaya itu selain dipercaya oleh orang-orang sekitar, dia juga disayangi Tuhan. Seperti Yakub ya, dia bekerja terus jujur dan dia disayangi oleh Tuhan. Laban, ternaknya makin banyak, dombanya makin banyak, itu karena Tuhan memberkati Yakub. Yakub bekerja pada Laban, makanya ternak Laban itu makin lama makin banyak gitu ya. Nah, anak-anak dari cerita ini, anak-anak harus belajar bahwa harus menjadi anak-anak yang jujur dari sekarang. Jadi nggak boleh bohong ya. Oke. Nah, sekian cerita ibu. Pada kali ini kita mau berdoa ya. Ikuti ibu berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menjadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu berbicara dengan jujur. Tuhan berkati guru-guru yang melayani agar boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan juga melindungi orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Teman-teman, yuk kita hafalkan ayat hafalan minggu ini. Amsal pasal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah dengar cerita? Wah, siapa tadi yang suka bohong ya? Memang boleh kita bohong, Kak Tia? Tidak boleh. Tidak boleh. Anak Tuhan tidak boleh bohong, sebab Tuhan melihat tiap-tiap kita. Ya, betul sekali. Nah, anak-anak, kita mau melanjutkan sekolah minggu kita. Kita menyanyi satu pujian kembali, ya. Dan apa, Kak Tia? Saya senang jadi anak Tuhan. Yuk, Yuk kita berdiri sama-sama, yuk kita nyanyikan pujian. Jadi anak Tuhan, saya senang.
mengakhiri sekolah minggu kita. Yuk anak-anak, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pertolongan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh duduk bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, ajarkan kepada kami untuk kami boleh mentaati akan firman Tuhan, dan ajarkan kepada kami untuk kami boleh berkata dan melakukan yang jujur, sehingga kami boleh memuliakan akan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dadah anak-anak. Dadah anak-anak.